Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah itu kan kayaknya sudah lama ya, sudah lama nggak pingin masyarakat itu menggunakan bensin, karena ya rupanya pemerintah sendiri itu kesulitan untuk bisa mendapatkan harga bensin yang murah. Dan ya rupanya ini sudah sejak masa lalu ya, sudah merupakan kesalahan ya, baik Pertamina maupun pemerintah mulai dari awal-awal ya. Jadi entah mulai kapan itu ya, mulai zaman pembaruan mungkin ya, mulai ketika Pak Harto itu lengser, saat itu sudah rame soal apa jenenge, bahan bakar yang harus impor. Karena harus impor maka harga nggak bisa murah. Yang bikin masalah itu katanya adalah mafia bensin yang membuat harga bensin itu jadi mahal. Jadi mahalnya itu kan ya kita bisa bandingkan lah, di zaman harga bensin belum naik, harga premium kita itu sama mahalnya dengan bensin oktan 92 kalau nggak salah di Malaysia. Padahal itu di Malaysia saat tidak ada subsidi. Jadi harga bensin sebenarnya udah lebih mahal. Nah, yang jadi masalah adalah mengapa bisa sampai ada mafia. Dan mafia itu rupanya mulai banyak berkembang ketika zamannya pemerintah keterbukaan, zamannya setelah Pak Harto, zamannya mulai Megawati. Kan zamannya Megawati itu harga bensin juga melonjak juga kan ya, berapa, dari 4.500 dari 2.300 atau lupa nggak ingat wis penulis, dari 4.500 jadi 9.000. Nah, kenapa gitu loh, kok bisa sampai belinya lewat makelar? Emang nggak bisa beli langsung gitu ya, beli langsung ke pusatnya? Ini level negara loh, kok level negara masih harus beli lewat makelar? Lucu ya, aneh ya. Seakan-akan kalau beli itu disengaja harus lewat makelarnya. Ya tentunya ini menguntungkan makelar. Makelar gak duwe apa-apa, cuma jadi perantara tok untuk duwe. Pertamina sendiri katanya produksi bensin, tapi saat itu ya, yang zaman masa lalu ya, saya ingat penulis Pertamina cuma bisa mampu produksi premium karena kilang minyaknya kilang minyak kuno yang entah mengapa kok nggak ya diperbaharui juga gitu loh. Entah mengapa kok nggak membuat kilang minyak yang modern yang bisa memproduksi bensin oktan tinggi. Atau memang saat itu Pertamina sudah tidak mengelola kilang minyak lagi. Dan itu terjadi pada zaman setelahnya Pak Harto kalau nggak salah ya. Walau ada juga yang terjadi zamannya Pak Harto. Pertamina sendiri entah mengapa ya, apa bisa sih Pertamina itu dibilang lembaga negara yang efisien? Karena
kalau dengar-dengar fasilitas dari pegawai Pertamina itu termasuk mewah ya. Kalau yang sekelas kepala sekolah gitu, wis dapat mobil pasti dapat rumah. Terus ibu-ibunya bisa pelesiran, bisa ngelencer kemana-mana dengan biaya Pertamina. Kan itu ya luar biasa ya. Kalau kita dengar juga yang kepala-kepalanya main golf itu enteng. Wah, besar banget ya gajinya ya. Besar banget gajinya, tapi untuk bikin Pertamina menjadi lembaga yang kayak Petronas gitu, bisa buat sendiri bensinnya gitu, kok nggak bisa ya? Apa yang kurang? Nggak mungkin kalau dibilang gajinya kurang tinggi. Lari kemana itu gajinya? Karena pastinya kalau masuk Pertamina kan ada ujian dulu ya. Cuma orang-orang yang pinter yang masuk, orang yang terbaik lah istilahnya. Lah, tapi kok hasilnya kayak gitu ya. Apa yang salah? Dan kemudian akhirnya Pertamina cuma jadi distributor tok, karena bensinnya impor. Dan soal biaya ini, Pertamina nggak pernah bisa ngaudit dirinya sendiri. Jadi penulis pernah baca berita Pertamina dimintai oleh anggota DPR untuk menunjukkan rincian harganya. Mengapa kok bisa harga Pertamina, harga premium, harga Pertalite itu bisa dipilihkan segitu? Gak bisa ngomong. Jadi pengeluaran dari Pertamina, pengeluaran dari beli bensinnya, distribusinya, dan kesejahteraan karyawan mungkin bisa jadi malah lebih tinggi kesejahteraan karyawan. Repotnya seperti itu ya. Diminta rincian biaya nggak diberikan. Padahal yang minta ya orang pemerintah juga. Ono kuasa nih tuh. Ya repot ya. Terus ada pesaing dari luar dihalang-halangi, nggak semudah itu. Katanya bensin bersubsidi dicabut, tapi mengapa ya ketika zaman dulu itu bensin asing nggak boleh masuk. Jualan bensin RON 92 dengan harga bensin premium juga dibilang melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Karena kalau dulu zaman Undang-Undang Dasar pasal 33 yang menyebutkan semua bumi alam kekayaannya untuk kemakmuran rakyat, itu kan harusnya kalau ada pesaing yang bisa jual harga lebih murah ya dipersilahkan toh. Karena ya biar rakyatnya makmur. Kenapa kok terus dilarang? Oh jangan, itu kemurahan, nanti rakyat lah jadi makmur kalau dibuat harganya murah. Kan gitu kira-kira, kasarannya kan kayak gitu. Tapi ya walau harganya sudah rendah, walau sudah disebut bersubsidi macam-macam ya, tetap aja kan ya harga bensin itu masih kacau ya. Apalagi kemudian terjadi perangnya dari negara yang sumber utama minyak bumi ya, yang akhirnya membuat harga minyak bumi itu naik.
Dan ya wis akhirnya semua naik. Dan akhirnya ya karena nggak ada bensin bersubsidi, Pertalite jadi harga minimal. Dan itu pun dicoba dipertahankan, masih disubsidi juga harga Pertalite, disebutnya kayak gitu. Pertalite yang ROM 90 itu dijual dengan harga 10.000. Harga 10.000 pun kalau nggak salah itu masih terlalu murah untuk Pertamina. Entah berapa, kalau Pertamax harganya harusnya 16.000 kalau nggak salah. Yang mungkin karena ya nggak pingin dibandingkan, masih disubsidi juga harga Pertamax, sehingga sekarang jadi 14.000 atau berapa, wis gak tahu tuku Pertamax. Pernah ya Pertamina itu, dari orangnya Pertamina itu, ketika premium mau dicabut, mau dihilangkan, perhatikan ya, sekarang ini premium itu kalau di pemerintahan statusnya masih dijual oleh Pertamina. Tapi lihat mana tuh ada yang tulisannya premium di Pertamina ini? Nggak ada, dimanapun sekarang nggak ada yang jualan premium. Tapi kalau kita lihat media ya, itu Pertamina masih jualan premium. Entah itu di daerah mana jualnya premium itu. Nah, ketika premium itu sudah langka ya, apa yang diomongkan orang Pertamina soal kelangkaan premium itu, orang Pertaminanya ngomong masyarakat kita sudah lebih menyukai Pertalite. Orang-orang sudah nggak suka lagi beli premium. Mau nggak beli Pertalite gimana loh, yang jualan premiumnya nggak ada loh, nggak, kurang ajar atau ya. Dan sekarang taktik yang sama pun diungkapkan. Yang sampai di atasan itu, orang-orang sekarang lebih suka beli Pertamax. Padahal ya kalau di daerah-daerah Pertalite itu sering langka ya, sering nggak ada. Mau nggak mau harus beli Pertamax. Apa nggak kurang ajar itu? Menipu kan? Mengapa kok yang lembaga negara isinya orang-orang terbaik kok jadi seperti itu? Kalau dari Pertamina dari pemerintah sendiri apa solusinya? Solusi dari pemerintah itu adalah ya apa carane masyarakat nggak pakai bensin lagi. Dan langkahnya adalah kendaraan listrik. Dan namanya pemerintah ya, kadang buat kebijakan nggak jelas. Jadi beberapa tahun yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan aturan undang-undang yang tujuannya membuat kendaraan listrik murah. Tapi hasil akhirnya enggak. Bohong besar kalau bilang harga kendaraan listrik jadi murah gara-gara undang-undang tersebut. Karena undang-undang tersebut mensyaratkan berapa persen ya? Kalau nggak salah 90% buatan lokal. Sesuatu yang mustahil ya, sesuatu yang mustahil, karena yang namanya chipset itu masih buatan luar. Motor penggeraknya pun itu banyak yang buatan luar. Jadi model yang paling sering ada di motor listrik sekarang, penggerak pakai Bosch ya, itu kan impor. Penggerak listrik yang merek Bosch itu di kendaraan-kendaraan listrik merek Cina itu kan impor. Apalagi baterainya, Indonesia masih belum punya baterai, masih belum punya industri baterai. Ya nggak mungkin lah harganya murah kalau disyaratkan kandungan lokalnya sampai sekian persen gitu ya, mustahil. Dan ketika sesudah aturan tersebut keluar, mana ada harga motor listrik yang murah? Bahkan motor listrik yang katanya buatan Indonesia, gesit ya, gak iso murah. Kenapa? Mau buat lokal ditolak.
Jadi mau buat lokal itu di perusahaan dalam negeri ditolak karena apa? Karena wis gak ono kapasitas produksinya. Fokusnya lebih ke otomotif, ke mobil. Dia cuma terima orderan dari pabrik mobil toh. Iku ae wis jare katanya wis kewalahan gitu ya. Jadi terpaksa apa? Katanya jadi harus impor. Lah kalau kayak gitu gimana? Ya wong industri dalam negerinya aja nggak bisa. Nggak bisa buat baterai. Buat motor listrik mungkin bisa, tapi ya kalau dibilang wis sibuk lah ya apa ya? Dan hasilnya apa? Harga motor listrik Gesit pun harganya jadi 25 juta. Itu dengan performa yang lebih rendah daripada Honda Beat. Gesit lawan Honda Beat, ya menang Honda Beat lah, kecuali untuk akselerasi sesaat ya. Jadinya waktu peraturan tersebut mungkin banyak orang, wah akhirnya motor listrik jadi murah, kendaraan listrik jadi murah. Paling nggak baca detilnya itu ya. Apalagi kalau mobil listrik ya. Indonesia kayaknya masih ya jauh lah dari produksi mobil listrik. Walau sudah ada yang buatan lokal, entah itu buatan lokal itu rangkane tok, bodine tok, bane tok, termasuk daleman-dalemannya ya. Kalau baterai kan rasanya mustahil. Yang harganya 2 miliar itu loh, mobil listrik harga 2 miliar buatan lokal. Nah sekarang ada wacana lagi, wacana kendaraan listrik bakal dikasih uang tambahan biar harganya lebih murah. Entah itu berlaku untuk kendaraan listrik merek opo ya. Mungkin cuma merek-merek khusus. Tapi ini rasanya kembali lagi pemerintah mau mengorbankan masyarakat ya. Mengapa penulis ngomong mau mengorbankan masyarakat? Karena negara kita masih belum siap kalau semua orang punya kendaraan listrik. Walau misal kendaraan listrik harganya dibuat sama, Gesit harganya jadi 16 juta, kan orang tertarik ya. Walau mungkin yang beli itu nggak pernah tahu bahwa Gesit itu sebenarnya kemampuannya di bawahnya Honda Beat gitu ya. Kalau tahu pasti nggak akan mau beli. Tapi yang dipikir, wah ini lumayan ini, motor listrik harganya sama dengan motor bensin ya, sekali-sekali lah coba. Katanya awet, katanya wis gak butuh perawatan gitu ya. Ya selama nggak ada yang memberitahu mungkin dianggap murah. Sampai akhirnya mungkin konsumennya merasakan sendiri. Loh, waduh gak iso adolan, gak iso tak gawe nang kantor iki. Gak bisa jauh jarak jangkaunya. Terus nggak beberapa lama, setahun kemudian, waduh kok gak iso adol mana iki, kok malah tambah suwi tambah pendek ya, ketika baterainya mulai berkurang kemampuannya. Dan sampai akhirnya baterainya itu soak, nggak bisa dipakai lagi. Ketika konsumen mau beli kaget karena harganya ternyata hampir atau lebih dari separuhnya harga motornya. Dan itu jelas biaya yang luar biasa besar. Dan itu pun kalau ada yang jual. Karena ada beberapa tipe motor listrik yang dia cuma jualan setahun, habis itu hilang dari peredaran kan. Nah kalau sudah seperti itulah, makin repot. Belum lagi dari listriknya. Seneng punya motor listrik, terus waktu ngecas
listrik di rumah beberapa kali jeglek. Baru tahu bahwa ternyata kebutuhan ngecas motor listrik, apalagi mobil listrik, itu gede sekali. Yang rumahnya gede jadinya malam-malam nggak bisa pakai AC. Lampu-lampu banyak yang dimatikan demi untuk ngecas mobil listrik. Yang punya motor listrik 2 buah atau 3, karena katanya untuk penghijauan, untuk alam, yang padahal bohong juga ya, kebohongan besar lagi. Beli 2, beli 3, dicas barengan, gak kuat listrik ya. Listrik cuma 1.200, gak kuat, kudu gantian. Dan karena harus gantian, akhirnya apa, yang bisa kepake cuma 1 tok, yang satunya terpaksa sering nganggur, atau cuma sehari sekali karena ngecasnya ya apa, nggak bisa barengan dengan yang satunya. Yang satunya dicas kalau pagi-pagi, kalau siang-siang. Opsi lain harus ninggikan listrik, yang otomatis tentu membuat biaya listriknya jadi jauh lebih mahal, karena ada istilah biaya apa abonemen ono enggak sih ya, repot lah ya kalau pemaksaan motor listrik ini nggak disertai dengan informasi-informasi seputar kelemahan motor listrik, apa yang harus dipersiapkan. Iya, penulis juga lupa infrastrukturnya. Bila satu gang gitu semuanya ganti motor listrik, bisa aja jebol transformernya di gang itu. Entahlah wis. Ya wis gitu aja lah wis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.